Saya ajak kita membuka Alkitab pada sore hari ini dari dua bagian firman Tuhan. I invite us today to open the scripture to two sections. Yang pertama adalah dari Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. The first is Mark chapter 2 verses 1 to 12. Saya akan bacakan bagi saudara ayat-ayat ini dan saudara yang saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, saudara silakan mengikuti di dalam Alkitab saudara masing-masing. We will read once over in Indonesian. Please follow along in your own translations Atau or your saudara own juga bisa melihat di language. layar, di atas bahasa Indonesia, yang di bawah adalah bahasa Inggris. Feel free to look at the screen with Indonesian on the top and English on the bottom. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Bagian yang kedua, saya ajak kita membuka Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13. We now open to the second part of our reading, which is Isaiah 52 verse 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-6. until chapter 53 verse 6. "Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us pray once again, asking for the Lord's guidance. Bapa di surga, hati kami penuh dengan syukur karena Kristus yang telah mati bagi kami.
Our Father in heaven, our hearts are full of thanks for Christ who has died for us. Karena kami tahu tanpa kematian Kristus, kami manusia yang berdosa akan binasa. And we know without his death, we humans will perish. Tapi sekaligus hati kami juga dipenuhi dengan kesedihan karena dosa-dosa kami, anak Allah yang tunggal, yang terkasih itu harus mati di atas kayu salib. But we are also full of sadness for our sins by which the Son of Man had to die. Bapa di surga, ketika kami hari ini datang bersama-sama merayakan Jumat Agung, Today as we commemorate Good Friday together, biarlah roh Tuhan sekali lagi menggerakkan hati kami. may your Spirit move our hearts. Biarlah kami sekali lagi menyadari betapa besarnya pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami. May we realize how great your sacrifice was upon that cross. Kami berdoa biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu bukan hanya menggerakkan hati kami dan menggerakkan emosi kami sementara saja, And may your love, grace, and goodness not just move our emotions, tetapi boleh mengubah hidup kami, hidup mempermuliakan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, but to change our lives, to live for you and glorify you with all of our heart. dan juga mengasihi orang-orang di sekeliling kami sebagaimana Engkau telah mengasihi dan berkorban bagi kami. And to love those around us as you have loved and sacrificed for us. Tuhan, pimpinlah kami semua pada sore hari ini. Please lead, bless, and lead each and every one of us this evening, Sehingga firman yang hidup itu boleh menghidupkan kami. so that your living word may revive and make us alive. Dan Tuhan boleh menggerakkan hati kami, boleh sungguh-sungguh sekali lagi menghayati, mengerti kasih-Mu yang begitu besar. And that your word may help us to understand your love and understand your love for us. Tuhan yang berkati baik hamba-Mu, penerjemah, dan juga setiap kami yang mendengar. Bless your servant, the interpreter, and those of us present today. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. In the name of Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, di dalam seluruh perjanjian lama, tidak ada bagian yang lebih jelas menggambarkan Injil Yesus Kristus daripada Yesaya 53 yang tadi kita baca. Brothers and sisters, throughout the Old Testament, there is no part of Scripture that is more clear about the gospel than Isaiah 53, which we have just read. 700 tahun sebelum Kristus datang ke dalam dunia, 700 years before Jesus came to earth, Allah membuka mata Nabi Yesaya God opened the eyes of the prophet Isaiah untuk melihat jantung karya keselamatan Kristus, to see the heart of the work of salvation of Christ, yaitu bagaimana Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. and that is how he died for our sins. Khususnya di dalam ayat yang kelima dikatakan, Specifically in verse 5 it says, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Inilah satu bagian yang sangat menjelaskan tentang kematian Kristus yang menggantikan kematian kita. This section talks about Christ's death that replaces our own death. Kita yang seharusnya mati, tetapi Kristus yang sempurna, yang tidak seharusnya mati itu, mati menggantikan kita. We should have died, but Christ, who was perfect, who should not have died, in our place has died. Dan melalui kematiannya, melalui bilur-bilurnya, melalui luka yang ada di tangan dan kakinya, maka kita boleh menjadi sembuh. And through his piercings and the wounds on his arms and his feet, we are healed. Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan lebih jauh tentang nubuatan Nabi Yesaya ini, Before we reflect further upon Isaiah's prophecy, kita perlu bertanya, siapakah hamba Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesaya 53 ini? we need to ask, what does it mean in Isaiah 53 when it says, the servant of God? Dari pasal 52 ayat 13 yang tadi kita baca, Indonesia memberi judul hamba Tuhan yang menderita. In Isaiah 52 verse 13 we read earlier, there is a title where it talks about his servant. Ya, the suffering servant. Ya.
Dan kalau kita membaca dari kitab Yesaya, maka hamba Tuhan di dalam kitab Yesaya itu bisa pertama-tama menunjuk kepada Israel. And as we read through the book of Isaiah, we can sometimes understand servant to mean the nation of Israel. Yesaya 41 ayat 8 misalnya mengatakan hal itu. Isaiah 41 verse 8 says this, for example. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, ya hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, the offspring of Abraham, my friend. Di dalam kitab Yesaya, hamba Tuhan juga bisa menunjuk kepada Yesaya sendiri sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan. Sometimes the term servant can also refer to Isaiah himself as a servant or a prophet. Di dalam pasal 49 ayat 5 mengatakan hal itu. Isaiah chapter 49 verse 5 says, Yesaya 49, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. And now the Lord says, He who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, and that Israel might be gathered to him. For I am honored in the eyes of the Lord, and my God has become my strength. Tetapi ayat pasal 53 ayat 5 yang tadi kita baca khususnya jelas berbicara bukan tentang Israel ataupun tentang Yesaya itu sendiri. But chapter 53 verse 5 clearly does not speak about Israel or Isaiah. Kata kita di situ, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, jelas menunjuk kepada kitanya, menunjuk kepada Yesaya dan kepada bangsa Israel. The word our here in verse 5 is when it says he was pierced for our transgressions refers to Isaiah and Israel. Tetapi ada hamba Tuhan yang menggantikan mereka, yang menggantikan Israel dan menggantikan Yesaya, yang menderita dan bukan Yesaya dan Israel itu sendiri. But there exists a servant who was pierced on the behalf of Israel and Isaiah who replaces them. Dia hamba Tuhan ini adalah pengganti dari hukuman yang seharusnya Yesaya dan Israel itu terima. This servant is punished in the stead of Isaiah and Israel. Jadi siapakah hamba Tuhan yang menderita ini? So who is this suffering servant? Saudara sekalian, di dalam perjanjian baru dengan jelas menyatakan dia adalah Yesus Kristus. The New Testament makes this clear in that it is Jesus Christ. 1 Petrus 2 ayat 24 misalnya mengutip Yesaya 53. First Peter quotes Isaiah 53. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. He himself bore our sins in his body on the tree that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. Petrus mengutip Yesaya 53 ini dan menyatakan, menunjukkan inilah nubuatan tentang Kristus yang telah mati di atas kayu salib menggantikan kita. Peter is quoting Isaiah saying this is a prophecy about Christ who died in our place. Dan kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, and if you read Acts chapter 8, di dalam pasal itu diceritakan seorang sida-sida dari Ethiopia sedang membaca Yesaya 53. Some of the passage there is about an Ethiopian eunuch who is reading Isaiah 53. Dan dia tidak mengerti siapa yang dimaksud dari Yesaya 53 ini. And he did not understand who is Isaiah 53 talking about. Dan 34-35 mengatakan, maka sida-sida itu bertanya kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan Injil Yesus kepadanya. Verse 34 and 35 read, and the eunuch said to Philip, about whom, I ask you, does the prophet say this? About himself or about someone else? Then Philip opened his mouth, and beginning with this scripture, he told him the good news about Jesus. Jadi seperti tadi dari awal saya sudah katakan bahwa memang nubuatan dari Yesaya pasal 52-53 ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus yang mati menggantikan kita. As I said earlier, the prophecy in Isaiah 52 to 53 is about Jesus Christ who died in our place. Sekarang kita akan melihat dengan lebih detail nubuatan kitab Yesaya ini. And now we will go into detail about this prophecy from Isaiah. Dan kemudian memadukannya dengan contoh di dalam pelayanan Yesus sendiri di dalam kitab Markus yang tadi kita sudah baca. And link it back to Jesus' ministry in Mark chapter 2, which we read much earlier. Maka saudara sekalian, kitab Yesaya yang pertama adalah memberitakan tentang pemberontakan manusia. The book of Isaiah first talks about mankind's rebellion.
Pasal 53 ayat yang pertama tadi kita baca. Chapter 53, verse 1, which we have read earlier. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Ini adalah pertanyaan retorika yang jawabannya most likely adalah hampir tidak ada. This is a rhetorical question by which the answer is most probably no one. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Tidak ada, hampir tidak ada. Who has believed what he has heard from us? Most probably no one. Itulah berita daripada Nabi Yesaya. And that is the news of the prophet Isaiah. Dan dia menjelaskan di dalam ayat ke-6 sebabnya. And then he explains this in verse 6. Mengapa orang tidak mendengar berita yang Yesaya beritakan yang adalah firman Tuhan? Why does no one listen to Isaiah's words which come from God? Karena kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. For we like sheep have gone astray and have turned to his own way. Saudara sekalian, inilah berita pertama yang diberitakan Nabi Yesaya. This is the first bit of news or announcement given by Isaiah. Inilah juga esensi daripada persoalan yang dihadapi Israel dan juga kita pada hari ini. This is also the essence of the problem faced by Israel and ourselves today. Yaitu pemberontakan manusia melawan Allah. A rebellion by mankind against God. Masing-masing dari kita mengambil jalannya sendiri. We have all taken our own way. Manusia tidak mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Mankind does not want to bow down to God. Manusia mau menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. They wish to be a God upon themselves. Dia mengambil jalan apa yang dia inginkan sendiri. They take their own way towards what they desire. I did it my way. Nobody tells me what to do. Itulah esensi daripada dosa manusia. I did it my way and no one tells me what to do is the essence of mankind's sin. Aku tidak mau tunduk kepada Allah, tetapi aku ingin melakukan apa yang aku ingin lakukan sendiri. I do not want to bow down to God, but I want to do whatever I want to do. Saudara sekalian, kita perlu menyadari akan esensi daripada dosa ini. So we need to understand this essence of sin. Sampai kita menyadari hal ini, kita tidak akan mendapat jawaban dari segala persoalan yang paling besar yang kita hadapi. Until we realize this, we will not understand the greatest of our problems that we face. Nabi Yesaya pertama-tama memberitakan tentang inilah persoalan yang dihadapi oleh orang Israel. Isaiah says that this is the problem faced by Israel. Mereka memang mengalami penderitaan, mereka dibuang ke Babilonia, tetapi intinya akar masalahnya adalah karena mereka berontak kepada Allah. And they were all suffering. They had been kicked out to Babylon, but at the essence is they had been rebellious towards God. Kita juga harus mengerti pada hari ini bahwa segala persoalan, apapun persoalan kita yang hadapi, hal-hal yang paling dalam, yang paling besar, yang berdampak kepada kita, akarnya adalah kita telah berontak dan tidak tunduk kepada Allah. We have to understand today, no matter what problems we might face, no matter how great, the essence of that problem is that we are rebellious toward God. Sampai kita mengerti akan hal ini, menyadari dan mengakui di hadapan Tuhan, maka kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan yang paling yang kita hadapi, yang persoalan di dalam hidup kita. And until we realize this and acknowledge this before God, we will never be able to overcome what we are facing. Kita melihat hal ini di dalam contoh dari apa yang Kristus kerjakan ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh. And we see this in the example of Christ when he was healing the paralytic man. Saudara melihat skenarionya adalah Tuhan Yesus sedang berkhotbah di satu rumah dan kemudian banyak orang berkumpul datang kepada dia. You can understand the context of Jesus was preaching in his own home and many had gathered to him. Karena kita membaca sebelumnya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan banyak orang sehingga banyak orang datang berduyun-duyun, ratusan orang datang berkumpul memenuhi akan rumah yang kecil itu. If we read beforehand, we know that Jesus has healed many people already, and so they had come in their hundreds to this house. Dan karena mereka datang untuk mau minta disembuhkan oleh Tuhan. And they've come asking Jesus to heal them. Dan di tengah-tengah Yesus sedang berkhotbah, mengajar kepada mereka. And while Jesus is teaching and preaching to this crowd, tiba-tiba atap terbuka. The roof started to open. Karena ada orang yang membawa orang yang lumpuh itu mau masuk, mereka tidak bisa masuk dari depan, dari belakang, dari samping, semua sudah penuh orang. Because all the other entrances to the house had been filled with people. Maka mereka membuka atap. And so they started to open up and part the roof. Dan menurunkan orang yang lumpuh itu di atas matras. And they lowered the paralytic man on top of a mattress. Ya, kalau itu terjadi di tengah-tengah kita pasti semua kaget. And if this happened to us today, we would all be in shock.
Pasti Pak William langsung melakukan sesuatu. And of course, Brother Elder William will start complaining about the roof. Dan itulah yang terjadi. Semua orang melihat kepada orang itu, dan orang itu lumpuh itu diturunkan di depan Yesus. And that is what happened, and the paralytic man was lowered to before Christ. Tetapi yang mengagetkan adalah, But what is shocking is Tuhan Yesus pertama-tama tidak menyembuhkan dia. Jesus does not actually at first heal him, Tapi dia mengatakan satu kalimat. but he says a sentence. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Son, your sins are forgiven. Saudara bayangkan orang yang lumpuh itu dengan teman-temannya dan orang-orang yang juga yang datang di situ yang melihat apa yang terjadi. And so you can imagine his friends who had lowered him and everyone gathered today. Dan mereka menantikan dan mengharapkan Yesus menyembuhkan orang ini. And so they longed for their friend to be healed. Dan pasti orang ini juga sangat ingin disembuhkan. And this person also wanted to be healed. Dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan bantuan teman-temannya, akhirnya turun dari atap, turun bertemu dengan Yesus. So he tried with all of his might. He asked his friends to lower him before Jesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. But Jesus says, son, your sins are forgiven. Kalau saudara tempatkan diri saudara pada posisi dia, If you place yourselves in his position, apa yang kira-kira saudara apa yang menjadi reaksi saudara? what would be your reaction? Mungkin orang itu akan mengatakan, You might think that this person would say, Tuhan, aku datang bukan untuk diampuni dosanya. said, I did not come to be forgiven my sins. Aku datang untuk disembuhkan. I came to be healed. Aku datang dengan susah payah, dengan setengah mati untuk disembuhkan. I came with such great striving to be healed. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini menjadi satu insight yang sangat penting. But Jesus' words become a very important insight. Karena Yesus tahu sesuatu yang tidak dimengerti orang itu dan bahkan orang-orang di sekelilingnya. Because Jesus knew something that this person and everyone around him did not. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada orang ini, Jesus wanted to say to this person, persoalanmu itu jauh lebih dalam daripada kelumpuhanmu. your problem is far deeper than your paralysis. Saudara sekalian, orang ini tentu datang supaya dia disembuhkan. Of course, this person came to be healed. Sesuatu yang dia paling inginkan di dalam hatinya supaya dia bisa berjalan kembali. What he desires most in his heart is to be able to walk. Sangat mungkin dia berpikir demikian. And so he may have been thinking, Kalau saja saya bisa berjalan, segala sesuatu dalam hidupku akan berubah. if I could just walk, then my whole life would change. Kalau saja saya bisa berjalan, maka aku tidak akan menderita lagi. If I could walk, I would no longer suffer. Kalau aku bisa berjalan, maka hidupku akan bahagia. If I could walk, my life would be full of joy. Kita bisa mengerti apa yang ada dalam hati si lumpuh ini. And we can understand what is inside the heart of this paralytic man. Tapi sekaligus kita tahu bahwa apa yang dikatakan barusan, apa yang dalam pikirannya tidak benar. But we also know that what he was thinking is not right. Karena kalau orang yang lumpuh itu bisa disembuhkan, Because if this person could be healed, dan kalau kita ataupun kita dapat mendapatkan sesuatu yang kita pikir yang paling kita butuhkan, or if we receive whatever we think we need the most, tetapi kita tidak mendapatkan Kristus, but we do not receive Christ, kita mendapatkan kesembuhan di luar Kristus, and we have been healed outside of Christ, kita mendapatkan apapun yang paling kita inginkan di luar Kristus, and we get whatever we desire most outside of Christ, maka kita mengatakan bahwa hal ini bukan saja tidak akan memuaskan jiwamu, the Bible says that this will not only unsatisfy you, tetapi akan membuat jiwamu semakin kosong. but will actually make your soul emptier. Sekali lagi saudara sekalian, Once again, brothers and sisters, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita pikir yang paling kita butuhkan, if we receive what we think we need the most, yang kita akan lakukan apa saja untuk mendapatkan sesuatu itu. and we would do whatever it takes to get that thing, Apakah itu kesembuhan? maybe it's healing, Apakah itu uang? perhaps it's money, Apakah itu relationship yang diperbaiki? or even a mended relationship, Ataupun diterima oleh orang banyak? or to be received by many people. Dan kita pikir kalau aku mendapatkan itu, maka hidupku akan penuh dan aku akan berbahagia. And we think, if I get this, my life will be full of joy.
Alkitab berkali-kali menegaskan kepada kita, The Bible often says, kalau engkau mendapatkan apa yang kau paling inginkan di dalam hatimu, if you get what you desire the most in your heart, tetapi tidak mendapatkan Kristus, but you do not have Christ, maka hal itu bukan hanya tidak akan memuaskan jiwamu, not only will that not satisfy your soul, tetapi akan membuat jiwamu semakin kosong. but it will cause your soul to be even more empty. Satu contoh dari cerita yang ditulis oleh seorang filsuf Prancis, peraih Nobel yang bernama Albert Camus. There's a story written by a French philosopher, a Nobel Prize winner called Albert Camus, Camus. ya, Camus tulisnya ya, Camus tapi Albert Camus mungkin bacanya ya. Ya, dia menulis satu play yang berjudul Adulterous Woman. He wrote a play called Adulterous Woman. Ini dulu pernah saya share tapi sudah lama sekali. I may have shared this a while back, but it's been a while. Dia menceritakan akan sepasang suami istri dari kota yang kecil, And he was talking about a husband and a wife from a small city. dan suaminya seorang pedagang, dia ingin memperbesar akan bisnisnya. And the husband was a businessman who wanted to expand. Dan dia kemudian ajak istrinya pergi ke kota besar untuk bertemu dengan pedagang-pedagang lebih besar di kota yang besar. And so he asked his wife to come with him to a larger city to expand his business, to meet other businessmen. Istrinya belum pernah pergi ke kota besar. And his wife had never been to such a city. Dia selalu dari lahir sampai menikah tinggal di kota yang kecil dan seperti di desa itu. And when she was born to when she got married, she had stayed in this small village. Sehingga kepergian diajak oleh suaminya ke kota besar, dia sangat excited. And so she was very excited to go with the husband to this bigger city. Dan mereka tinggal di satu hotel yang cukup bagus. And they had stayed in quite a nice hotel. Dan kemudian hari itu suaminya pergi meninggalkan istrinya di hotel, pergi untuk bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya. And the husband left the wife at the hotel to meet with his fellow businessmen. Dan istrinya tinggal di hotel. And the wife stayed back at the hotel. Dan dari atas hotel dia membuka jendela melihat ke bawah. And she opened her window and looked down. Dan melihat, wah ramai sekali. Tidak pernah melihat keramaian seperti ini di kota kecil mereka. She saw that it was quite crowded, and it is not this crowded back where I am from. Dan melihat orang-orang yang keren, bajunya keren, perempuan, laki, semuanya keren-keren. Tidak pernah dia lihat sebelumnya. And she saw people with really trendy clothes that they didn't wear back in the village. Dia ingin sekali juga bergaul dengan mereka. And she wanted to hang out with them. Tetapi dia takut suaminya marah nanti. But she was afraid the husband would get mad at her. Maka dia tidak pergi. So she didn't go. Maka dia menunggu suaminya pulang. And then she waited for her husband to come home. Sore hari itu setelah selesai bisnis, suaminya pulang ke hotel. And that evening the husband returned to the hotel. Dan pada waktu mereka kemudian makan malam bersama, dan kemudian malam hari itu mereka tidur. And they had dinner together and went to sleep. Dan suaminya langsung tidur pulas karena sudah capek seharian. And the husband fell asleep quite quickly because he was tired. Istrinya tidak bisa tidur. But the wife could not sleep. Dia teringat pandangan tadi siang. She remembered what she did throughout the day. Dan dia tahu malam hari ini di kota yang besar ini masih ramai sekali di depan sana. Jam 9 malam, baru jam 9 ini ramai sekali di depan sana. And she knew that it was just 9 o'clock and it was still so crowded on the streets. Maka dia putuskan, aku harus pergi. She decided, I have to go. Maka dia buka selimut pelan-pelan. So she opened the blanket slowly. Dia masuk ke kamar, ganti baju. And she got changed. Dan berdandan. She put on makeup. Dan kemudian dia keluar dari hotel itu. And then she left the hotel. Dan masuk ke bar dan bertemu banyak orang. And she went to a bar and met many people. Dan ketemu banyak pria-pria, anak-anak muda yang ganteng-ganteng. And she met with many young fellows who were handsome. Dia minum dan kemudian bersukaria, bersenang-senang dengan pria-pria itu. And she started to drink and have fun with these gentlemen. Kira-kira tidak terasa waktu lewat, sudah jam 1 pagi. You couldn't feel it, but the time had passed to 1 o'clock already. Tapi masih ramai sekali di kota itu. But it was still so busy in the city. Tapi dia teringat suaminya sudah tidur, dia harus buru-buru pulang. But she remembered her husband who was sleeping, so she went back home quickly. Maka dia buru-buru pulang. And so she went home. Dia masuk ke kamar hotel. She went into the hotel. Dia buka pintu kamar. And she opened the room. Suaminya masih tidur pulas. Her husband was still asleep.
Maka dia masuk ke kamar mandi, dia bersihkan make upnya, dia ganti baju tidur. And so she cleaned her makeup and got changed. Dan kemudian dia masuk ke selimut lagi, tidur di samping suaminya. And she slept beside her husband. Tidak bisa tidur. She couldn't sleep. Dia hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. She was full of guilt. Dia sudah bergaju dan mabuk-mabukan dan sebagainya, dia meninggalkan suaminya. She had left her husband to go out and get drunk and party. Dan dia rasa sangat bersalah. And she felt really guilty. Dia tidak bisa tidur dan mulai menangis. And so she couldn't sleep and she started to cry. Dan dia mulai menangis tidak tahan, semakin kencang tangisannya. And she kept sobbing louder and louder Sehingga suaminya bangun. until her husband woke up. Dia tanya, what's happening? What's wrong, my darling? Ada apa, istriku? And so he asked the wife, what's wrong? What's happening? Dan cerita itu diakhiri dengan kalimat si istri. And the story ends with the words of the wife. Dia hanya mengatakan, nothing, just nothing. She simply said, nothing, just nothing. Saudara sekalian, seorang pengkhotbah mengatakan, itulah hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita paling inginkan, ternyata it's nothing. A preacher once said that once we receive what we want the most, it turns out to be nothing. Waktu yang sangat very lonely, sangat kosong dalam hati kita adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita pikir akan memuaskan jiwa kita, tetapi waktu kita dapatkan, ternyata tidak ada apa-apanya. The most lonely time for us is when we receive what we think we need the most or what we want the most, and it turns out to be nothing. Saudara sekalian, sampai kita mengerti bahwa persoalan kita yang paling utama adalah karena dosa-dosa kita. Until we understand that our greatest problem is our sin, barulah kita tidak akan menyadari, tidak akan mengalami akan damai sejahtera yang sejati. we will not experience true peace. Saudara sekalian, itulah poin pertama yang Yesaya beritakan, pemberontakan daripada manusia karena mereka menjalani sesuai dengan kehendak mereka sendiri. And that is the first point of Isaiah, that people did as they pleased and walked in their own ways. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa adalah persoalan yang paling menjadi akar daripada masalah manusia. And Jesus says that sin is at the root of the problem of mankind. Berita yang kedua dari Yesaya adalah, The second preaching of Isaiah is, karena persoalan manusia ini maka Tuhan mengutus hambanya di tengah-tengah mereka. because of this problem, God sent his servant to be with his people. Tetapi hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang ditolak oleh Israel. But this servant was a servant who would be rejected by Israel. Yesaya 53 ayat 2 sampai 3. Isaiah 53 verse 2 to 3. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Kembali kita kepada kitab Markus ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Returning to Mark when Jesus says, "Son, your sins are forgiven." Maka ada beberapa ahli Taurat duduk di situ dan berpikir dalam hati mereka, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Some of the scribes and the teachers of the law were sitting there questioning in their hearts, why does this man speak like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Ini adalah tuduhan yang sangat serius. This is quite a serious accusation. Yesus memang dituduh di sini, dan memang dia dengan kalimat dia bisa dikatakan seperti demikian, bahwa dia sedang menghujat Allah. And Jesus received this accusation, and it could be said that he was blaspheming against God.
Kalau dia bukan Allah, maka ini adalah tuduhan yang sangat serius dengan ancaman dilempar batu sampai mati. And if he wasn't God, this accusation would have led to him being stoned to death. Yesus sangat mengerti akan hal ini. And Jesus understood this. Tetapi dia memang sedang mau menyatakan siapakah dirinya sesungguhnya. But he was wanting to make known who he truly was. Tapi dia menyatakannya dengan satu pertanyaan kepada ahli-ahli Taurat itu. But he made this known with a question to these teachers of the law. Ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Verse 9, which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed and walk. Saudara sekalian, ini pertanyaan yang jawabannya menjadi perdebatan selama ratusan tahun. This question becomes a great debate over the past few hundred years. Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed and walk? Ada ribuan lembar untuk menjawab akan pertanyaan Tuhan Yesus ini. There have been written thousands of pages to try and answer this question of Jesus. Bahkan komentari yang terbaik pun bingung tentang apa jawabannya. Mana yang lebih mudah sebenarnya? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau berjalan angkatlah tilammu, sembuhlah. Even the best commentaries are confused as to which is the correct answer to your sins are forgiven or rise up to take your bed and walk. Saudara sekalian, pada satu sisi sebenarnya kita bisa katakan bahwa lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni. On the one hand, it is easier to say your sins are forgiven. Karena mengatakan dosamu sudah diampuni, bagaimana tahunya kamu sudah diampuni atau belum? Tidak ada orang yang tahu. Because to say your sins are forgiven, we don't know if your sins have been forgiven. Tapi berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Kalau dia tidak bangun, tidak berjalan, maka kamu akan dirajam batu karena kamu adalah nabi palsu. But then to say, rise, take up your bed and walk, if that person does not get up and walk, you would have been stoned for being a false prophet. Jadi di satu sisi sebenarnya lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni karena tidak ada orang yang tahu apakah orang itu sudah diampuni atau belum dosanya. So on the one hand, it is easier to say your sins are forgiven because no one else would know if their sins really had been forgiven or not. Tetapi di sisi lain bagi Kristus sendiri sesungguhnya jauh lebih mudah bagi dia untuk mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. And yet for Christ himself, it may have been much easier to say, rise, take up your bed and walk. Kita tahu nanti setelah itu memang Tuhan Yesus akan akhirnya menyembuhkan orang ini. And we know afterwards Jesus would heal this man. Tetapi untuk mengatakan dosamu sudah diampuni, but to say your sins are forgiven, ini adalah perkara yang tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali dia sendiri. There is no one who could have said this except for himself. Kristus tahu kalau dia akan mengampuni dosa orang ini, maka dia harus membayarnya dengan kematiannya di atas kayu salib. Christ knew in order to forgive this person of his sin, he would have to die on the cross for him. Inilah berita ketiga dari Nabi Yesaya. This is the third news or preaching from Isaiah. Bahwa keselamatan, kesembuhan, khususnya kesembuhan rohani yang kita alami adalah karena Kristus telah mati menggantikan kita. Karena hamba Tuhan itu menderita dan mati mengganti kita. That salvation and spiritual healing would have to come at the expense of the life of God's servant on the cross. Keselamatan yang boleh kita terima adalah karena ada seorang hamba Tuhan yang menggantikan, menderita, menanggung akan dosa saudara dan saya. Salvation can only be received because God's servant suffered and died and replaced us. Saudara, kalau kita kembali ke kitab Markus, if we return back to Mark, perhatikan apa yang Kristus sedang kerjakan di sini. Pay attention to what Jesus is working here. Kita mengetahui Kristus itu mampu, bahkan lebih dari mampu untuk menyembuhkan pria yang lumpuh ini. We know that Jesus is more than capable of healing this paralytic man. Sama seperti dia juga mampu, bahkan lebih dari mampu untuk memberikan apapun yang kita pikir paling kita butuhkan. And he is able, more than able, to give us what we think we need. Baik itu kesuksesan, baik itu uang, baik itu pengakuan, baik itu relasi yang kita inginkan, Tuhan mampu untuk melakukan itu, dia bahkan lebih dari mampu.
Whether that is success or money or power or good relationships, he's more than able to give it to us. Tapi sekali lagi Kristus tahu bahwa hal itu, kalau itu diberikan kepadamu, tidak akan memuaskan jiwamu yang paling dalam. But he knew if he gave it to you, it would not satisfy your hearts. Kristus tahu bahwa kekosongan jiwa kita, problem kita yang paling dalam adalah jauh lebih dalam daripada segala apa yang kita pikir. Jesus knew the problem of our souls is far greater than what we think. Dia mengetahui problem kita yang paling utama adalah dosa-dosa kita. He knew our problem was with our sin. Saudara sekalian, ada buku yang ditulis oleh C.S. Lewis dalam seri Narnia. There is a book, one of the books of the Narnia series written by C.S. Lewis. Dalam buku yang ketiga seri Narnia ini, C.S. Lewis menceritakan seorang anak laki-laki boy yang bernama Eustace. In the third book of the series, C.S. Lewis writes about a boy called Eustace. Dan dia seorang anak yang dibenci oleh semua teman-temannya dan juga dia membenci semua teman-temannya. He was someone who was hated by everyone and he hated everyone. Karena dia seorang yang egois, seorang yang jahat, seorang yang selalu memikirkan akan dirinya sendiri. Because he was someone who was extremely selfish and self-centered. Sehingga dia hidup tersendiri dan semua adalah teman-teman di kelasnya itu adalah musuh-musuhnya. And so he lived alone and his classmates were basically his enemies. Dan satu hari Yesus menulis dia naik ke perahu dan menuju ke satu pulau. And C.S. Lewis writes that Eustace went onto a boat and went to an island. Dan pada waktu dia mendarat di pulau itu, dia turun dan dia mulai explore akan pulau itu. And as he got off the island, he began to explore. Dan dia tiba di menemukan satu goa. And then he found a cave. Dan dia mulai masuk ke dalam goa itu. And then he entered the cave. Dan ketika dia masuk lebih dalam ke dalam goa itu, and as he continued deeper into the cave, maka dia kemudian dengan terkejut dan senang sekali menemukan akan harta karun yang banyak. He was suddenly in great shock but full of joy as he found this massive wealth. Dan di situ ada emas dan berlian yang sangat banyak. And it was filled with gold and with jewelry. Dia pikir inilah akhirnya solusi daripada persoalan saya. He said, this finally is the solution to all of my problems. Saya akan membawa semua berlian dan emas ini. I will bring all of this gold back with me. Dan saya akan membeli persahabatan dengan teman-teman saya. And I will buy the friendship of my Orang-orang yang tadinya membenci saya pasti tidak akan benci saya lagi. Those who hated me before will no longer hate me again. Ketika saya berikan emas, maka mereka pasti jadi teman saya. If I give them gold, they will surely be my Ketika friends. saya memberikan berlian, pasti mereka mengikuti apa yang saya mau. If I gave them diamonds, they would do what I asked them. Ini menjadi solusi. Dia sangat senang sekali. Dia loncat-loncat dan teriak-teriak di dalam goa itu. And so he was so happy, he jumped for joy and was shouting. Dan saking senangnya dia sampai kecapean teriak-teriak dan dia kemudian tertidur di atas emas dan berlian yang begitu berlimpah. And he was so tired after screaming for joy that he fell asleep on top of the gold. Tiba-tiba setelah tidur berapa lama, After he was asleep, dia terbangun. he woke up Dan ketika terbangun dia melihat tubuhnya sudah berubah. and he saw that his body had changed. Dia sekarang menjadi naga yang besar, jelek, dan menakutkan. He had turned into this great dragon that was scary and quite ugly. Wah, dia menangis sekarang. And so he started to cry. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa bisa begini? He didn't know what he had to do. Why is this the case? Kenapa aku menjadi naga yang begitu mengerikan? Why have I turned into this terrifying dragon? Sekarang saya tidak bisa kembali lagi ke teman-teman saya. I cannot go back to my friends. Saya tidak bisa naik perahu lagi. I can't return to the ship. Saya habislah dan tidak ada masa depan hidup saya. I am finished. There is no future left for me. Dia menjadi putus asa di tengah-tengah gelimangan berlian dan emas. And so he lost hope amongst all of this great wealth of gold and Tapi diamonds. kemudian Aslan, singa yang melambangkan Kristus itu datang ke dalam goa itu. And then Aslan, the great lion, came to this cave. Dan dia kemudian membawa Eustace ini ke air yang jernih. And he brought Eustace to some clear water. Dan Aslan mengatakan kepada Eustace, sekarang buka bajumu. And Aslan said, open your clothes.
Dan dia mulai bingung. And so he was confused. Dan apa yang harus saya lakukan? What should I do? Maka dia mulai mengerti bahwa dia harus buka sisik-sisik daripada naganya itu. And so he understood that he had to peel away at the scales of the dragon. Dan dia mulai berusaha mencabut sisiknya yang di tangan kiri dan di kakinya. And he had peeled away at the skin and the scales of his arms and his legs. Tapi waktu satu sisik terlepas, But once the scale came off, di balik sisik itu ada sisik yang lain. there were more scales underneath. Dia berusaha cabut lagi. So he continued to pull away at it. Di balik, tetapi setiap kali dia cabut ada sisik yang lain di belakangnya. And yet after every scale he pulled off, there were more underneath. Maka dia mulai putus asa. And so he lost hope. Dan Aslan kemudian mengatakan kepada dia, And Aslan said to him, engkau harus izinkan aku masuk lebih dalam dan melepaskan sisikmu dengan cakarku yang tajam. you have to allow me to go even deeper and to pull off your scales with my sharp claws. Engkau tidak bisa mencabut sisikmu sendiri. You cannot peel off your own scales. Engkau harus izinkan aku masuk lebih dalam dan melepaskan sisikmu dengan cakarku. You must permit me to peel your scales with my claws. Maka Eustace begitu ketakutan. And so Eustace was terrified, Tetapi dia sudah tidak ada jalan lain. but there was no other way. Maka dia membiarkan akan Aslan cakarnya menyentuh dia. And so he let Aslan touch him with his claw, Dan dia kemudian menuliskan, mengatakan di dalam bukunya itu. and he writes in the book, Cakar Aslan masuk sangat dalam. the very first tear he made was so deep Serasa sampai kepada jantungku. that I thought it had gone right into my heart. Dan ketika akhirnya dia mencabut sisikku yang tebal itu, And when he started to pull off my thick skin, maka sakitnya hampir tak tertahankan. it hurt worse than anything I've ever felt. Tetapi aku tidak ada jalan lain. But I did not have any other way. Di dalam kesakitan yang begitu berat, aku membiarkan dia bekerja, mencabut sisik yang sangat tebal itu. I endured the great pain to let him peel off my skin. Ketika akhirnya sisik itu terlepas dari tubuhnya, And after the skin had come off him, dia melihat sisiknya itu begitu tebal, begitu gelap, dan begitu menakutkan. he saw that the skin was so dark and disgusting. Dan lalu Aslan memegang saya dan melemparkan saya ke air yang jernih itu. Then Aslan took me and threw me into the clear water. Dan saya begitu ketakutan. And I was so afraid, Tetapi waktu saya keluar dari air, but once I'd come out of the water, aku kembali menjadi anak laki-laki. I'd turned into a boy again. Saudara sekalian, kisah ini memberi kepada kita pengertian. This story gives us some kind of understanding. Seperti Eustace dan seperti orang yang lumpuh itu. Like Eustace and the paralytic man, Kita pikir kalau kita bisa ditolong sedikit saja, we think that if we can just be helped a little bit, saya akan bisa menyelamatkan diri saya sendiri. I can surely save myself. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. But Jesus says, no, Persoalanmu jauh lebih dalam dari yang kau kira. your problem is far deeper than what you imagine. Yang kita butuhkan, yang kau butuhkan adalah pengampunanku. What you need is my forgiveness. Yang kau butuhkan adalah hamba Tuhan yang menderita menggantikan tempatmu. What you need is the servant who suffered and replaced you. Dan inilah yang Allah berikan dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk diremukkan oleh karena kejahatan kita. And this is found in God who sent his son who was pierced for our transgressions and died in our place. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. He was pierced for our transgressions. Dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. He was crushed for our iniquities. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. On him was the chastisement that brought us peace. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. And with his wounds we are healed. Saudara sekalian, 700 tahun sebelum Kristus datang, 700 years before Jesus came, Yesaya sudah menubuatkan bahwa dia akan ada seorang hamba Tuhan yang menderita, menggantikan kita. Isaiah prophesied about a servant who would suffer and replace in our
ourselves. Kematian Kristus adalah rencana Allah dari kekekalan Christ's death was planned from the very beginning. yang dinubuatkan oleh banyak nabi-nabi That was prophesied by many other prophets, dan termasuk Yesaya 700 tahun sebelum Kristus datang. including Isaiah, who prophesied 700 years before Jesus came. Karena Tuhan tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Because God knew this would be the only way to save you and I. Ini adalah satu-satunya jalan yang akan memberi kepada kita apa yang sesungguhnya paling kita butuhkan sedalam hati jiwa kita. The only way to give us what we truly desire in our hearts. Dan satu-satunya jalan adalah anaknya yang tunggal harus datang ke dalam dunia, mati untuk mengganti kita. And that only way was to send his own son to die in our place. Kalau ada jalan yang lain, Tuhan akan memilih jalan yang lain. If there were any other way, he would have taken it. Kalau dia lebih mudah bagi Allah sebenarnya menciptakan ulang segala sesuatu. It would be far easier for him to recreate everything again. Tetapi artinya semua manusia yang sudah ada itu akan binasa selama-lamanya. But that means all existing humans would be perished forever. Karena dosa adalah sesuatu yang melawan seluruh hati dan keberadaan Allah. Because sin goes against everything that God is. Dosa yang mengatakan aku tidak mau tunduk kepadamu, aku mau menjalani kehendakku sendiri, aku mau melakukan apa yang aku ingin lakukan. The sin that says, I do not want to obey you and I want to go my own way. Maka dosa yang membuat kita mati di hadapannya. The sin that we have causes us to die before him. Terputus dari Allah untuk selama-lamanya. To be cut off from God forever. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena Kristus datang ke dalam dunia menanggung hukuman dosa itu. If not for Christ coming to earth to bear those sins. Dan dipaku di atas kayu salib, dia ditinggalkan tuh Bapa yang di surga. To be nailed onto the cross and to be left by God. Anak Allah yang terkasih, anak Allah yang seluruh hati Allah Bapa ada di dalam dirinya. God's beloved Son who was fully God in himself. Yang dari kekekalan sampai kekekalan bersatu padu dengan Allah. Who from eternity has been with God. Allah, dia adalah anak kedua, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. And he is the second person in the Trinity. Yang dari kekekalan sampai kekekalan, dia ada dalam relasi yang sangat harmonis dan sangat mengasihi di dalam relasi yang sempurna. And from eternity past, he had such a perfect relationship. Tetapi dia harus mati di atas kayu salib demi menyelamatkan saudara dan saya. He had to die on the cross to save you and I. Demi mengampuni akan dosa saudara dan saya. To forgive us our sins. Ketika kita mengerti dan percaya akan apa yang telah Kristus kerjakan ini, When we believe and understand what Christ has done for us, maka persoalan kita yang paling dasar, yang paling mendalam itu telah diselesaikan oleh Kristus. our greatest problem has been solved by Christ. Ketika Kristus mati di atas kayu salib bagi kita, When Jesus died on the cross for us, maka seluruh murka Allah ditimpakan kepada dia. all of God's wrath had been poured out to him, Sehingga kita yang seharusnya menerima murka Allah itu, so that we who should have received his wrath, yang percaya di dalam Kristus, those who believe in Christ, kita boleh dibenarkan oleh Allah. we are made righteous before God. Darahnya boleh menyucikan dosa kita, His blood cleanses us from our sins, sehingga kita boleh menjadi manusia baru di dalam Kristus. so that we can be a new creation in Christ. Saudara sekalian, bagi kita yang sudah percaya, For those of us who believe, biarlah kita sekali lagi tertegun akan kasih-Nya yang begitu besar. may we be in awe of his great love for us. Seperti dikatakan Yesaya 52 ayat 14 dan 15. As it says in Isaiah 52 verse 14 onwards. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. As many were astonished at you, his appearance was so marred, beyond human semblance, and his form beyond that of the children of mankind. So shall he sprinkle many nations. Kings shall shut their mouths because of him. For that which has not been told them they see,
and that which they have not heard they understand. Saudara sekalian, biarlah kita minta sekali lagi di dalam hari Jumat Agung ini, Brothers and sisters, this Good Friday, may we ask again supaya Tuhan menggerakkan dan menguatkan kita, that God moves our hearts and strengthens us, supaya kita boleh hidup mengasihi Dia seumur hidup kita, so that we can live our whole lives loving Him, dan kita boleh mengisi waktu-waktu kita untuk mempermuliakan Dia selamanya. and to fill our time glorifying Him forever. Kiranya kasih Tuhan sekali lagi menggerakkan kita. May God's love once again move us. Ketika kita menghampiri meja perjamuan hari ini, As we come to the communion table today, kita berdoa biarlah Tuhan sekali lagi menggerakkan juga hati kita. we pray that once again God moves our hearts. Bukan saja kita telah mendengar akan Injil Yesus Kristus, We not only hear the gospel of Jesus Christ, tetapi sekarang kita akan melihatnya, kita akan menyentuhnya, dan kita akan memakannya. but we see it and we can touch it and we can eat it. Kita bukan roti dan anggur itu berubah esensinya menjadi tubuh dan darah. That bread and wine does not change in its essence to be the body and the blood, Tetapi kita boleh menikmati dengan lidah rohani kita tubuh dan darah Kristus. but we can enjoy it with our spiritual tongues and acknowledge it is Christ's body. Menyadari bahwa tubuhnya telah diserahkan bagi kita. To realize His body has been given for our sins. Mengingat darahnya telah dicurahkan bagi kita. To remember His blood has been spilled for us, Supaya kita boleh diampuni dosanya. so that we can be forgiven our sins, Supaya kita boleh hidup sesuai kehendaknya. and that we can live in accordance to His will. Sehingga kita tidak lagi mengatakan, aku menjalani hidupku sesuai dengan keinginanku sendiri. And that we do not say that we live our lives our own way, Tetapi aku ingin melakukan kehendak Tuhan. but we want to do God's will. Dan disitulah kita menemukan kepenuhan hidup yang sejati. And that is where we truly find fulfillment. Disitulah kita menemukan kepuasan hidup yang sedalam-dalamnya. That is where we are satisfied to the deepest parts of our soul. Ketika kita hidup sesuai kehendak Tuhan dan hidup mempermuliakan namanya. That we live according to God's will and we glorify His name. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati kita semua. May God bless and lead each and every one of us.